Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini sore hari ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Kabar apa yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu, yang dimana kabar ini berasal dari manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, dimana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang untuk sore hari ini posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan tersebut seakan-akan menyimpulkan di bawah alam sadarnya. Kenapa saya mengatakan di bawah alam sadar dari satu energi tersebut? Bisa saja satu energi tersebut membutuhkan seseorang yang bisa memberikan suatu ketenangan dan bisa memberikan suatu rasa kenyamanan.
bukan hanya membutuhkan seseorang untuk memberikan suatu ketenangan, satu energi tersebut untuk saat ini berusaha untuk mengambil satu keputusan yang dimana keputusan itu bukan berdasarkan dari kondisi kepercayaan kembali. The Emperor, kartu pertama, Wak Geng. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berasal dari sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh pihak lain. Kenapa saya mengatakan berasal dari sifat ataupun karakter? Karena pihak lain bisa saja saya kategorikan lebih mendominasi untuk memberikan suatu sikap di luar dari dugaan orang lain, yang dimana terlalu menekan, terlalu memberikan dampak buruk, dan tidak bertanggung jawab sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh mulut yang dimiliki oleh pihak lain. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran ataupun perasaan dan ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk sore hari ini benar-benar sangat kacau dan tidak seimbang. Kenapa saya mengatakan kondisi energi kamu tidak seimbang? Mungkin ada sesuatu hal yang masih kamu pikirkan, yang dimana ketika diri kamu memikirkan sesuatu hal tersebut, kamu tidak terima untuk kamu dapatkan dan untuk kamu perjuangkan. The Emperor yang seakan-akan membuat diri kamu selalu menciptakan yang namanya kebahagiaan, selalu menciptakan yang namanya ketenangan, selalu menciptakan yang namanya kenyamanan di dalam hubungan asmara kamu, tetapi apa yang kamu ciptakan selalu membalikkan kondisi perasaan kamu untuk menerima yang namanya kesedihan. The Emperor, kartu pertama yang saya pegang, Wak Geng, yang dimana kemunculan kartu The Emperor ini mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mengarah kembali terhadap kondisi energi kamu, sepertinya untuk saat ini kamu sedang berusaha
untuk mempergunakan logika kamu daripada perasaan kamu. Logika yang kamu mainkan karena logika itu atas kehendak dari alam sadar kamu. Karena diri kamu sudah tidak mau lagi mempermainkan perasaan kamu karena diri kamu sudah menyadari apa yang pernah kamu perjuangkan dan apa yang pernah kamu pertahankan baik di masa lalu ataupun untuk saat ini di dalam hubungan asmara kamu. Lagi-lagi kamu yang selalu disalahkan. Bisa saja ketika diri saya mencoba untuk menarik energi manusia tersebut dan menarik energi diri kamu, menyatukan menjadi satu energi, dan saya menarik satu kesimpulan dari energi tersebut, The Emperor ini membuat diri kamu selalu gelisah. Karena orang yang kamu perjuangkan adalah seseorang yang tidak sama sekali ingin bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab dari kondisi tindakan, keuangan, ataupun perasaan. Sanggup untuk mengikat satu komitmen, tetapi ketika mengikat satu komitmen tersebut, manusia yang kamu perjuangkan meninggalkan komitmen tersebut dengan seenak-enaknya. Dari kondisi dan tindakan diri dia membuat diri kamu seakan-akan menerima berbagai beban dan tanggung jawab di luar dari kemampuan kamu, yang sehingga mental kamu pun ikut rusak dan mental hasil dari hubungan asmara kamu ikut merasakan dampak tersebut. Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu, atau memang perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kau cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya masih ingin membahas bagaimana hubungan asmara kamu secara rumah tangga, mungkin rumah tangga kamu itu mengharuskan diri kamu untuk memprioritaskan manusia tersebut. Tetapi ketika diri kamu memprioritaskan manusia itu justru memperlakukan diri kamu seakan-akan dia menganggap dirinya paling penting, paling dimengerti, paling untuk dipahami. Tetapi di balik dari hal itu, manusia ini sangat egois dan arogan. The Emperor, raja di atas raja, ratu di atas ratu, yang dimana posisi hal tersebut tidak mau untuk diarahkan, tetapi ketika diarahkan, manusia ini seakan-akan memberontak. Ini dia, Wage. Kalau saya masih ingin membahas bagaimana hubungan LDR kamu, sebenarnya hampir sama dengan hubungan rumah tangga yang saya katakan tadi. Tetapi diri kamu menjalankannya dengan versi yang berbeda. Versi yang dimana diri kamu selalu memberikan apa yang dia minta, tetapi kamu tidak mengetahui di mana jalur ketika kamu memberikan apa yang diminta, yang seakan-akan diri kamu hanya bisa dimanfaatkan. Dan saya rasa ini manusia ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan LDR, kebanyakan
posisi kamu dibohongi. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu saya rasa kamu sudah tidak mau lagi untuk dipertemukan terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu. Karena orang tersebut terlalu sakit untuk membuat kondisi kehidupan kamu serba negatif. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, untuk sore hari ini, kabar apa yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu dalam waktu dekat? Seseorang yang tidak memiliki kekuasaan atau sedang terpuruk. Ini orang karena sifat egois, sifat arogan, yang lebih mendominasi untuk menikmati yang namanya jiwa berpetualang. Jiwa berpetualang dia itulah yang membuat diri dia akan menerima yang namanya keterpurukan. Dan ini manusia hampir sama dengan diri kamu, yang dimana sedang membutuhkan seseorang untuk bisa memberikan suatu nasihat agar ini orang bisa menghentikan sifat berpetualangan dia. The Emperor secara perasaan mungkin terkoneksi terhadap diri kamu. Secara sisi batin mungkin ingin menyampaikan sesuatu pesan terhadap diri kamu. Tetapi situasi pemikiran dia sedang kacau untuk saat ini. Itu dia, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil, yang dimana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, munculnya kartu The Devil, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi kesehatan kamu untuk saat ini, dan bagaimana kondisi keuangan kamu untuk saat ini? Kenapa saya memberikan pertanyaan itu terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu The Devil ini? Seakan-akan kedua pertanyaan saya itu sedang mengarah di dalam kondisi yang benar-benar tidak stabil atau tidak nyaman. Bukan hanya kondisi kesehatan kamu ataupun keuangan kamu yang terganggu. Kalau saya mencoba untuk flashback kembali di dalam hubungan asmara kamu di masa lalu, saya rasa hubungan kamu itu hanya bersifat sementara dan hanya bersifat formalitas, yang dimana kamu mengharuskan untuk memberikan segala sesuatu yang kamu miliki terhadap manusia tersebut. The Devil, hubungan yang hanya bersifat gairah, materi, dan kesenangan. Itu yang saya lihat di dalam hubungan kamu di masa lalu. Orang yang kamu prioritaskan, orang yang tidak bertanggung jawab terhadap komitmen tersebut, dan orang yang hanya menginginkan
gairah yang kamu miliki, materi yang kamu miliki, dan aspek lain yang kamu miliki. The Devil, kartu iblis. Kamu menjalankan suatu hubungan terhadap Dajjal, bukan manusia. Kalau memang diri dia menganggap diri kamu masih berharga, paling baik, paling tulus, tidak akan mungkin kartu The Devil ini yang muncul. Pasti kartu The Devil, pasti kartu The Temperance yang muncul. Walaupun manusia itu tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu, dengan kemunculan kartu The Temperance, bukan kartu The Devil, saya rasa dia masih memiliki perasaan yang benar-benar menganggap diri kamu adalah orang yang sangat berharga. Tetapi kartu The Devil yang keluar, yang seakan-akan hubungan itu hanya dijadikan sebagai boneka untuk dipermainkan. Kapan dia membutuhkan, ya dia datang. Kapan dia terpuruk, ya dia meminta tolong terhadap diri kamu. Ini dia wajah. Unsur tanah dan unsur api. Capricorn, Taurus dan Virgo, Aries, Leo dan Sagittarius. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Devil ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa ini manusia dalam kondisi tidak nyaman. Ada yang dia prioritaskan, tetapi apa yang dia prioritaskan seakan-akan menerima suatu respon yang dimana respon tersebut membuat diri dia di dalam pemikiran dia kacau. Dan saya rasa manusia ini ada penyakit yang sedang dia renungkan. Atau jangan-jangan ketika bersama dengan diri kamu, ini manusia ada penyakit bawaan, atau memang manusia ini menerima penyakit dari hubungan kesenangan tersebut. Setidaknya kedua kartu yang saya pegang ini menyimpulkan manusia itu sedang dalam kondisi tidak nyaman dan lagi sakit. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Wands. Eight of Wands. 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, dan apabila saya masih mengarah terhadap kondisi energi kamu, saya rasa hubungan yang pernah kamu lalui di masa lalu, ataupun untuk saat ini, yang selalu kamu perjuangkan, yang selalu kamu prioritaskan, seakan-akan hubungan itu hanya memberikan diri kamu suatu tekanan. Di balik dari kondisi tekanan tersebut, berbagai perencanaan kamu yang ingin kamu lakukan semuanya gagal dan buntu. Yang seharusnya diri kamu memiliki suatu harapan di dalam hubungan asmara kamu itu, agar hubungan asmara kamu itu bisa kamu nikmati di masa tua. Sayangnya hubungan itu kandas akibat perbuatan manusia itu yang selalu mendominasi, mengganggu hubungan itu. Batin kamu terlalu banyak untuk menerima tekanan. Pemikiran kamu terlalu banyak mendapatkan situasi keberantakan. Perasaan kamu terlalu banyak menerima sakit hati. Eight of Swords. Seseorang diikat oleh 8 pedang. Dengan kondisi diikat tersebut, seakan-akan tidak bisa bergerak, tetapi mengharuskan diri kamu untuk memberikan yang terbaik terhadap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu. Tekanan batin hanya sebatas gairah
dan kamu seakan-akan ingin lepas tetapi tidak bisa lepas. Masih labil dan masih ragu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Eight of Swords ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, tidak beda jauh dari kondisi energi kamu, tetapi berbeda versi. Versi yang sedang dia renungi untuk saat ini meratapi kondisi kesehatan dia yang lagi down. Bukan hanya kesehatan, keuangan dia pun terpuruk. Bukan hanya keuangan, tetapi perasaan dia pun seakan-akan dikendalikan tetapi tidak memiliki tujuan yang dia terima. Itu yang saya lihat dan itu yang saya rasakan untuk saat ini, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Wands. 5 tongkat. Kalau saya menarik satu tongkat dari kelima tongkat yang saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik tersebut menggambarkan kondisi diri manusia tersebut untuk saat ini sedang berselisih, sedang bertengkar, sedang berdebat, yang dimana pertengkaran itu membuat kondisi fisik dia semakin lama semakin down. Dia sedang bertengkar dari hubungan kotor yang dia jalankan. Dia sedang merasa ingin memberikan sesuatu hal terhadap diri kamu, yang dimana sesuatu hal itu seakan-akan menyampaikan kondisi diri dia tidak baik-baik saja ketika melepaskan diri kamu. 5 tongkat, kamu bisa melihat sendiri, Wak Geng. Pertengkaran yang begitu sangat luar biasa sehingga membuat diri dia dalam kondisi tidak nyaman, terjatuh dan merasa pemikiran sangat kacau. Keempat kartu yang saya pegang ini bukan lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu, tetapi lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice ini seakan-akan mengisyaratkan suatu keadilan atau memang suatu hukuman atau memang kondisi manusia itu tidak seimbang. Ada ketidakseimbangan yang sedang dia rasakan dari hubungan kotor itu. Ada suatu hukuman yang sedang dia terima dari kondisi batin dia yang tertekan. Ada suatu karma yang sedang dia nikmati, yang dimana karma itu ketika diri dia tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu. Ada suatu ketidakseimbangan di dalam hubungan yang selama ini dia lakukan ketika diri dia mengabaikan diri kamu, di mana ketidakseimbangan itu berupa pertengkaran. Justice, keadilan yang selama ini kamu tuntut sebenarnya sudah disampaikan oleh alam semesta terhadap manusia itu. Sudah menyadarkan atau memperingati, tetapi manusia itu bukan malah berubah, melainkan masih sibuk untuk bersenang-senang. Kita lihat kartu terakhir, Wak Geng, karena saya rasa ketika diri saya mengangkat kartu Justice ini, sepertinya ada dampak buruk lagi. Karena Justice, the devil
ini bagi saya suatu sinyal di dalam kondisi fisik dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Death, ada awal, ada akhir. Ada yang mati dan ada yang dibangkitkan. Ada yang mengatur kembali untuk diperbaiki dan ada yang akan pergi untuk menerima suatu kesedihan. Munculnya kartu The Death apabila saya menarik kesimpulan terhadap kondisi energi kamu, saya rasa masih ada awal ketika diri kamu untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. The Death, kalau saya mengarahkan munculnya kartu ini terhadap hubungan kotor tersebut, saya rasa dalam waktu dekat ada yang akan ditinggalkan dan ada yang akan meninggalkan. Kalau saya menutup kartu The Death, munculnya kartu The Death ini saya kaitkan terhadap justice. Sepertinya karma itu mengarah terhadap kabar duka dari seseorang yang sedang sakit-sakitan dari dampak hubungan kotor. Itu dia Geng. Semua kartu yang saya angkat ini bukan mengarah terhadap kondisi kabar positif, tetapi kondisi kabar negatif yang diawali dengan suatu hubungan kotor dan diakhiri dengan kabar yang tidak menyenangkan. Oke Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.